Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membagikan bagaimana cara bagi guru untuk mengisi SKP atau sasaran kinerja pegawai melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya adalah masuk dulu ke PMM, buka Google Chrome-nya dulu, kemudian masuk ke PMM. Ini akun saya sudah masuk nanti memakai akun belajar mengajar Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau sudah ada tampilan seperti ini, bisa langsung masuk ke pengelolaan kinerja yang ada di bagian pengembangan diri. Kita coba klik pengelolaan kinerja. Nah, di sini saya kemarin sudah coba untuk melakukan pengisian perencanaan kinerja. Ini tapi masih dalam bentuk draft. Jadi kita bisa lanjutkan untuk rencanakan kinerjanya. Kalau Bapak Ibu belum, nanti di sini tulisannya adalah mulai. Kita coba lanjut rencanakan kinerja. Oke. Yang pertama itu nanti akan ketemu dengan halaman seperti ini. Sebelumnya itu sebenarnya masih ada satu halaman lagi yang Bapak Ibu temui ketika klik mulai, itu adalah halaman tentang identitas diri. Kalau identitas diri Bapak Ibu semuanya sudah benar, nanti bisa dilanjutkan ke pengisian perencanaan kinerja. Oke, di sini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi, yang ketiga itu adalah tugas tambahan, kemudian dilanjutkan perilaku kerja, dan kemudian rangkuman yang terakhir. Nah, pada bagian yang pertama, di sini tentang praktik pembelajaran, itu kita diminta memilih salah satu, jadi hanya memilih satu dari indikator yang direkomendasikan oleh platform. Jadi indikator ini setiap sekolah beda-beda, tergantung dari hasil rapot pendidikan satuan pendidikan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di saya di sini ada 2 rekomendasi, ada penerapan disiplin positif, dimensinya manajemen kelas, kemudian ada juga keteraturan suasana kelas. Nah, biasanya yang muncul di sini itu adalah hasil dari rapat pendidikan yang masih berwarna merah ataupun kuning. Jadi kalau yang sudah hijau semua di rapat pendidikan di tahun sebelumnya sudah hijau semua, nanti bisa masuk ke indikator lain. Nah, di sini yang merah ada 2 di sekolahan saya. Kemudian masih ada yang kuning. Di sini ada 6. Nah, karena ada yang merah 2, jadi sekolah kami itu memilih di antara 2 ini. Nah, di sini dalam pemilihan praktik pembelajaran itu wajib diisi oleh semua guru. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya di sekolah saya ada 10 orang guru PN. Nah, dalam pengisian di praktik pembelajaran itu tidak boleh semuanya mengisi di satu tempat, misalnya diisi di pilihan yang kedua, keteraturan suasana kelas. Jadi harus dibagi, ada yang mengisi di penerapan disiplin positif, ada juga yang mengisi di keteraturan suasana kelas. Kebetulan juga di sekolah saya sudah ada kesepakatan untuk ada yang mengisi penerapan disiplin dan juga keteraturan kelas, dan saya kebetulan dapat jatah di keteraturan suasana kelas. Kalau sudah nanti langsung diklik di ke pengembangan kompetensi. Jadi di sini hanya bisa memilih salah satu, kemudian klik ke pengembangan kompetensi. Nah, kalau sudah ada seperti ini di pengembangan kompetensi, itu adalah memilih jenis pengembangan kompetensi yang
paling efektif dan berdampak untuk masing-masing Bapak Ibu guru. Jadi tidak harus sama antara guru satu dengan yang lainnya. Dan ini juga itu harus disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di sini ada keterangan berdasarkan per Dirjen GTK nomor 7607 garis miring B titik B1 garis miring HK titik 03 garis miring 2023. Ini apa saja? Sebenarnya sudah ada keterangannya di web platform, di platform Merdeka Mengajar, atau kalau tidak bisa dicari di sini semuanya. Nah, patokannya itu dalam pengisian pengembangan kompetensi itu harus 32 poin. Ini misal saya hapus, jadi pilihan harus minimal 32 poin dengan nilai maksimal 128. Nah, di sini misalkan saya coba mengisi yang pertama tentang ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan sebagainya. Itu ada nilainya 4 poin. Kita coba pilih pilihan yang pertama. Nah, di sini ketika kita sudah memilih, kita akan melihat apa bukti dukung yang nantinya harus kita siapkan. Kemudian target kuantitas dalam satu semester itu berapa kegiatan. Di sini ada poinnya tergantung dari yang sudah ada di sistem. Nah, di sini per kegiatan itu 4 poin. Jadi, misalnya saya memilih di sini dalam satu semester akan melakukan menjadi partisipan kegiatan seminar misal. 2 kegiatan. Jadi nanti nilainya akan berubah menjadi 8 poin. Misalnya saya mampu untuk melakukan mengikuti kegiatan seminar 3 kegiatan. Jadi di sini nanti akan poinnya jadi 12 poin dan seterusnya. Maksimal di sini ada 6 kegiatan. Nah, misal di saya milih jangan banyak-banyak 2 kegiatan saja misalnya. Nah, kalau sudah milih salah satu, di sini ternyata ada keterangannya kurang 24 poin. Padahal jelas di sini harus minimal 32. Jadi harus ditambahkan rencana hasil kerja yang lain. Nah, misalnya saya coba meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Misalnya ini, 24 poin. Tuh, kalau sudah 24 poin nanti total poinnya 32 akan berwarna biru, tidak merah lagi. Berarti ini kita sudah mencukupi untuk kegiatan satu semester. Tapi alangkah baiknya jangan hanya patokan minimal 32, bisa lebih. Atau kalau perlu sampai mentok 132 kalau memang memungkinkan. Nah, di sini yang sudah saya sampaikan berdasarkan Dirjen GTK itu secara lengkapnya ada di halaman ini, ada di pusat informasi guru. Ada tadi pelatihan, kemudian ada observasi, kemudian guru penggerak komunitas, kemudian narasumber dan sebagainya. Yang paling besar adalah menjadi peserta program pelatihan jangka pendek atau menengah, sebagai contohnya pendidikan guru penggerak ataupun pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu milih salah satu ini saja, misalnya tahun ini masih menjadi calon guru penggerak, sedang melakukan pendidikan guru penggerak, berarti Bapak Ibu hanya memilih 1 poin sudah penuh. Artinya sudah 128 poin itu nilai maksimalnya. Jadi tidak perlu yang lain untuk dipilih untuk peningkatan kompetensinya, pengembangan kompetensinya. Nah, di sini sudah 32. Karena sudah 32, berarti kita bisa melanjutkan ke yang selanjutnya atau ke tahap yang ketiga, yaitu tugas tambahan. Kita coba klik ke tugas tambahan. Kemudian yang ketiga ini ada tugas tambahan. Ini opsional. Seperti katanya opsional, jadi tidak wajib diisi, tapi tergantung dari surat keputusan
atau SK yang ada pada satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kan setiap awal semester nanti dibagikan SK, kalau di saya SK KBM. Jadi pembagian tugas, ada yang dibagi tugas menjadi wakil kepala sekolah, kemudian ada yang menjadi wali kelas, ada yang menjadi kepala lab, kepala perpustakaan, dan sebagainya. Itu menyesuaikan dengan SK yang ada di Bapak Ibu atau yang diterima Bapak Ibu di awal semester. Nah, di saya kebetulan saya ditugaskan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, jadi saya memilih yang paling atas. Di sini sudah ada keterangan juga, ada untuk SMP, SMA, SMK, ada yang untuk SMK, atau ada yang untuk semua jenjang, dan seterusnya, bisa dibaca semuanya. Nah, karena saya untuk menjadi, ada tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah, jadi saya pilih yang atas. Kalau sudah, itu langsung lanjut ke perilaku kinerja atau perilaku kerja. Nah, pada tahap yang keempat, itu seperti penjelasannya, indikator dan perwujudan perilaku. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih satu prioritas aspek dari 7 aspek perilaku yang ada di sini, yang diinginkan Bapak Ibu untuk dinilai oleh kepala sekolah. Nah, di sini ada apa saja? Ada aspek berorientasi pelayanan, kemudian ada aspek akuntabel, kemudian juga ada aspek kompeten, aspek harmonis, yang kelima ada loyal, kemudian adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Sebenarnya aspek-aspek penilaian sikap ini sudah ada di form SKP yang dari 2020 kalau saya tidak salah. Jadi di sana kalau Bapak Ibu masih punya print out-nya bisa dicek lagi, indikatornya sama seperti ini, ada 7 aspek juga. Nah, kalau di situ biasanya disebutkan ada 3 macam dan sebagainya, kalau di sini hanya memilih salah satu saja. Perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini. Saya sudah mengisi kemarin beberapa. Jadi kalau orientasi pelayanan itu kita memilih salah satu saja. Saya memilih yang kedua, bersifat ramah kepada peserta didik tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, dan seterusnya. Nah, kemudian itu kita diminta untuk memilih bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari. Ini juga sudah ada pilihannya. Misalnya kalau yang gampang, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Itu harusnya gampang ya Bapak Ibu ya. Karena setiap hari diharapkan kita bisa mengucapkan salam, 5S, salam sapa, senyum dan sebagainya, dan sikap ramah. Dan seterusnya dilanjutkan ke aspek yang kedua, kemudian aspek yang ketiga, keempat, sampai dengan aspek yang ke-7 atau kolaboratif. Kalau sudah semuanya, itu tinggal klik ke rangkuman. Rangkuman ini apa? Rangkuman adalah rangkuman, karena rangkuman berarti keseluruhan data yang sudah Bapak Ibu rencanakan sebelumnya dari praktik pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian ada juga kerja tambahan atau tugas tambahan, kemudian juga ada perilaku kerja yang akan Bapak Ibu untuk prioritas dinilai oleh Bapak atasan atau kepala sekolah. Nah, di sini bisa dibaca satu persatu. RHK-nya meningkatkan praktik manajemen kelas. Itu di sini ada keterangannya, guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Nah, pada pengisian ini itu akan bisa kita lakukan di tahap yang kedua di bulan Februari. Jadi untuk Januari ini hanya dalam perencanaan SKP saja, belum pada tahap observasi dan seterusnya. Nah, di sini targetnya sudah jelas. Nanti di sini juga ada cek panduannya, bisa Bapak Ibu klik, kemudian lanjut sampai ke bawah, bisa dicek satu-satu. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu masih ragu, jangan langsung lanjut ajukan.
karena nanti hanya cuma bisa diubah oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi cuma ada satu kali edit. Jadi kalau belum yakin, Bapak Ibu bisa klik ubah dulu. Nah, setelah klik ubah, nanti simpan draft dulu kalau memang belum yakin. Kalau memang sudah yakin, berarti tinggal ulang lagi tahap yang tadi ke pengembangan kompetensi dan seterusnya sampai ke rangkuman. Misal saya coba lanjutkan terus sampai ke rangkuman. Nanti kalau sudah klik lanjut ajukan, itu Bapak Ibu tinggal menunggu konfirmasi dari Bapak Kepala Sekolah. Karena nanti ketika kita sudah mengajukan PMM ini, mengajukan SKP atau sasaran kinerja pegawai lewat PMM, nanti di akun Bapak Kepala Sekolahnya atau Ibu Kepala Sekolahnya itu akan muncul nama Ibu yang sudah mengisi perencanaan kinerjanya. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sebenarnya tidak susah untuk melakukan ini, hanya saja karena ini hal yang baru, mungkin untuk kami yang mengajar di SMP dan SD itu hal yang baru. Tapi kalau melihat yang di SMA, SMK itu sudah ada pengisian harian dan sebagainya, sepertinya sudah bisa lebih gampang beradaptasi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah yakin, tinggal lanjut ajukan, kemudian menunggu approve atau persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.